Sejumlah warga dua desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi protes jalan rusak penghubung antar dua kecamatan. Warga menutup akses jalan menggunakan pagar bambu serta tanam pohon pisang di tengah jalan. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul Pak Dede. Inilah video aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara dua kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jalan poros kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu dan bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin dan membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Korban banyak, kurang lebih 9 orang lah. Kebanyakan yang jatuh orang ke pasar, orang mau ke musola. Biasanya kejadian itu pagi habis subuh. Pada jatuh tuh karena jalannya licin. Rusak parah. Kondisi jalan poros kabupaten rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih mengepung kawasan perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat hingga Selasa malam. Pengendara sepeda motor yang sulit melintasi banjir menyebabkan arus lalu lintas padat. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Pemotor yang akan menuju Karangtengah dan Meruya belum bisa melintas karena banjir masih mengepung jalan penghubung masyarakat yang hendak ke wilayah Ciledug, Tangerang. Sejumlah pemotor terpaksa menuntun kendaraannya menerobos banjir lebih dari setengah meter. Pengendara lainnya memilih kendaraannya diangkut gerobak. Petugas mengimbau kepada pengendara untuk memilih jalur alternatif ke Ciledug dengan mengarah ke Jalan Kembang Kerep. Sementara untuk mengatasi banjir, 3 unit pompa portable dengan kapasitas masing-masing 100 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air dari jalan. Untuk banjir yang ke arah Karangtengah, terutama di Karangtengah, ke arah Ciledug itu, kendaraan roda 2 belum bisa melintas, mengingat kedalamannya masih mencapai 60 sampai 70. Kalau untuk alternatif bisa melintas melewati jalan Kembang Kerep yang akan Meruya, bisa naik langsung ke arah Meruya. Banjir masih merendam perumahan Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten. Ketinggian air berkisar 20 hingga 60 cm. Proses pendistribusian logistik masih terus dilakukan oleh petugas untuk warga yang memilih tinggal di lantai 2 rumahnya. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Ratusan jiwa terdampak banjir dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir kemudian disebar di 3 posko pengungsian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir yang melanda Jakarta. Pramono menyoroti pentingnya koordinasi antar dinas terkait untuk mengantisipasi banjir. Lagi meminta maaf kepada warga, kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Lagi meminta maaf kepada warga, kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Seorang balita terjebak di dalam mobil usai ditinggal kakeknya mengambil air minum di Ciamis, Jawa Barat. Dalam kurun waktu setengah jam, evakuasi berjalan dramatis hingga membuat petugas membuka paksa jendela mobil. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita.
Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja sang cucu menekan tombol otomatis sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggeruduk SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi SPMB yang hanya mempertimbangkan nilai raport dan tidak memprioritaskan warga yang tinggal di sekitar sekolah. Puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggeruduk SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi penerimaan murid baru SPMB yang hanya mempertimbangkan nilai raport, sehingga membuat anak-anak mereka tidak bisa diterima di sekolah ini. Nyaris terjadi kericuhan karena pihak sekolah tidak bisa mengambil keputusan untuk mengakomodasi anak mereka, karena penerimaan siswa baru dalam SPMB jenjang SMK Negeri hanya ditentukan oleh nilai raport karena tidak ada jalur domisili. Beruntung, aparat kepolisian dan TNI di lokasi dapat menenangkan warga. Terus hasil tesnya katanya jelek gitu. Harapan warga apa, Bu? Atau harapan warga pengennya orang pribumi dulu masuk gitu, baru orang lain. Untuk SMK kita tidak ada jalur domisili maupun donasi, Pak. Jadi SMK itu hanya berdasarkan dari nilai raport, kemudian ada tes wawancara, tes potensi akademik, itu aja sih kalau untuk kriteria diterima di SMK 9 Kabupaten Tangerang seperti itu. Meski demikian, pihak sekolah berencana akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mencari solusi atas kekisruhan SPMB untuk jenjang SMK negeri ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan.